Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menembus tahap menengah bintang 8 Dodi. Ketika Xiaoyan membuka matanya, Xiaoyan pada saat ini segera melihat ilusi yang terhampar di benua Dodi. Lalu Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah ini adalah bekas dari benua Dodi sebelumnya? Xiaoyan juga pada saat ini melihat lelaki tua yang mengambang di atas Xiao Mansion. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak buru-buru untuk menanyakan identitas dari lelaki tua tersebut. Lalu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menyipitkan matanya dan tidak bisa tidak mengagumi dunia yang dilihatnya, karena tingkat kemakmuran dari dunia ini membuat Xiaoyan takjub, dan jika dibandingkan dengan benua Dou di saat ini benar-benar sangatlah jauh. Bahkan populasi dari benua ini hampir mencapai puncaknya. Meskipun ini adalah ilusi, tetapi Xiaoyan merasakan bahwa ilusi ini tampak sangat nyata. Lalu aura dari orang-orang yang berada di semua ini sangat mengejutkan Xiaoyan, karena Xiaoyan bisa merasakan ada beberapa aura yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan pada saat ini. Sementara itu sosok pria tua pada akhirnya segera berdiri di samping Xiaoyan. Melihat keterkejutan dari Xiaoyan ini, sepertinya dirinya sudah mengharapkan ekspresi dari Xiaoyan. Lalu dirinya pun segera bertanya apakah Xiaoyan ingin melihat mengapa benua Dodi menjadi seperti sekarang ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan. Lalu dengan lambaian lengan baju pria tua tersebut, langit dan bumi seketika berubah menjadi berwarna merah. Dan pada saat ini di atas benua Dodi sosok-sosok mulai muncul dan mereka benar-benar memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Lalu orang-orang ini memegang senjata di masing-masing tangan dan ada beberapa dari mereka yang menginjak naga yang merah. Bahkan banyak monster yang kuat pada saat ini segera terbang di udara dan Xiaoyan secara alami melihat pertempuran pada saat itu. Melihat sosok yang padat, Xiaoyan pun segera bertanya, dari manakah monster-monster ini berasal? Xiaoyan pada saat ini benar-benar melihat pertempuran yang dahsyat dan bertanya, apakah ini adalah malapetaka dunia pada saat itu? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, pria tua pun seketika mengangguk ringan, lalu dirinya menjelaskan bahwa kelompoknya pada saat itu telah dikalahkan dan mereka pada saat itu juga membuat perjanjian. Pada saat itu benua Dodi cukup kuat untuk bersaing memperebutkan dunia tengah, akan tetapi pada saat itu orang-orang di benua Dodi benar-benar tidak ingin berjuang. Namun meskipun begitu, orang-orang di benua Dodi masih tetap diserang, bahkan semua orang di benua Dodi dibantai dan mereka yang ingin naik dari alam bawah benar-benar dibatasi. Berdasarkan hal tersebutlah pada saat ini benua Dodi tidak lagi sekuat dahulu. Lalu orang-orang yang membantai orang-orang di benua Dodi berasal dari alam Dewa Darah yang berada di dunia tengah. Mereka adalah akhir dari dunia tengah. Oleh karena itu mereka mencoba yang terbaik untuk menekan dunia bawah yang mengancam status mereka. Selain itu benua Dodi adalah salah satunya dan situasi seperti ini tidak hanya terjadi oleh alam Dewa Darah. Mendengar semua ini, Xiaoyan hanya menatap lelaki tua tersebut dan segera bertanya, mengapa pria tersebut memberitahu Xiaoyan hal ini? Lalu lelaki tua itu pun segera menghela nafas dan sedikit tidak berdaya menjelaskan kepada Xiaoyan. Dirinya berkata karena hal itu telah memilih Xiaoyan dan dirinya sebagai wali harus memberitahu Xiaoyan mengenai hal ini. Tentu saja Xiaoyan seketika terkejut mendengar kata itu dan Xiaoyan tidak mengetahui apakah yang dimaksud dengan kata itu. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya siapakah yang dimaksud dengan kata itu. Lelaki tua itu pun lanjut menjelaskan bahwa itu yang dimaksud adalah kehendak alam, karena kehendak alam ini telah memilih Xiaoyan dan faktanya hal itu karena alam ini telah mencapai posisi yang tidak stabil, dan kehendak alam pada saat ini menyadari bahwa benua Dodi pada saat ini benar-benar sudah sangat berbahaya. Jika kehendak alam tidak mengambil tindakan apapun maka kemungkinan besar benua Dodi benar-benar akan dihancurkan oleh alam lain. Mendengar penjelasan ini Xiaoyan tentu saja pada saat ini mengerutkan keningnya. Lalu Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan hanyalah seorang Dodi bintang 8.
mengapa kehendak bumi dan langit tersebut memiliki Xiao Yan sementara Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk membantunya? Mengapa kehendak ini tidak memilih yang lebih kuat seperti seorang Dou di bintang 9? Lalu lelaki tua tersebut pada akhirnya lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa bintang 9 adalah keberadaan terkuat di benua Dodi, akan tetapi sesungguhnya mereka hanyalah bintang 9 dan sebenarnya bintang 9 ini tidak berpengaruh sama sekali, karena kehendak ini membutuhkan seseorang yang lebih kuat dan dirinya pada saat ini telah memilih Xiao Yan. Dan pada saat ini pria tua ini juga menyadari secara pribadi bahwa Xiao Yan tidaklah sederhana, sehingga dengan begitu dirinya yakin tidak akan ada orang yang cocok terkecuali Xiao Yan yang telah dipilih oleh kehendak tersebut. Setelah Xiao Yan mendengar hal ini keringat dingin seketika keluar dari dahi Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini masih merasa bahwa Xiao Yan benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu apa yang baru saja didengar oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar di luar imajinasinya. Xiao Yan baru saja menembus bintang 8 Dodi dan benar-benar hampir terbunuh oleh naga guntur. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa yakin bahwa Xiao Yan bisa mengemban beban tersebut? Sementara itu di sisi lain lelaki tua pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah rumahnya. Dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika dirinya melindungi semua makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya berharap Xiao Yan juga menganggap rumah ini rumahnya dan Xiao Yan akan melindungi semua isinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan seketika terbayang semua keluarganya yang berada di benua Dodi. Lalu Xiao Yan menyadari bahwa benua Dodi sudah dianggap sebagai rumah kedua bagi Xiao Yan. Apalagi banyak orang-orang yang Xiao Yan kasihi dan sayangi di dalam benua Dodi dan Xiao Yan benar-benar tidak ingin kehilangan mereka. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya akan mencoba yang terbaik untuk melakukan semua yang dirinya bisa. Akan tetapi pada saat ini tidak banyak yang bisa Xiao Yan lakukan oleh karena itu Xiao Yan tentu membutuhkan lelaki tua ini. Tampaknya hal-hal yang terlibat di masa depan akan jauh lebih besar dari apa yang Xiao Yan bayangkan. Oleh karena itu seberapa yakinkah mereka bisa mengalahkan alam dewa darah itu? Menghadapi pertanyaan Xiao Yan ini lelaki tua berpakaian abu-abu itu pun tersenyum tipis. Lalu dirinya menggelengkan kepalanya kepada Xiao Yan dan mulai berbicara perlahan. Dirinya menjelaskan bahwa kekuatan benua Dodi tidak lagi sama dengan seperti dahulu. Xiao Yan tentu telah memahami hal ini dengan sangat baik, bahkan pada saat ini di benua Dodi benar-benar tidak ada Dosian, sementara itu di alam dewa darah justru sebaliknya, yang dimana mereka hampir tidak memiliki Dodi dan diantara mereka kebanyakan adalah Dosian dan bahkan beberapa memiliki kekuatan lebih dari Dosian. Oleh karena itu dengan kekuatan mereka di benua Dodi pada saat ini mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menang. Dengan kata lain pada saat ini alam dewa darah hanya perlu sedikit berpikir dan dengan begitu benua Dodi mereka akan segera menghilang. Mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar terpana, lalu Xiao Yan tidak menyangka bahwa mereka semua benar-benar Dosian dan bahkan diantara mereka ada yang lebih kuat daripada Dosian. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan yang hanya seorang Dou di bintang 8 bisa memberontak melawan mereka? Melihat kecemasan dari Xiao Yan ini lelaki tua tersebut pun segera tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir, karena pertarungan semacam ini bukanlah pertarungan kecil antara kekuatan seperti Xiao Yan. Lalu mereka masih memiliki banyak waktu untuk bersiap dan Xiao Yan juga memiliki banyak waktu untuk tumbuh. Selain itu Xiao Yan juga tentu tahu bahwa Dosian saja tidak akan cukup untuk mendukung pertempuran ini. Oleh karena itu jalan Xiao Yan pada saat ini masih panjang di masa depan dan Xiao Yan harus memanfaatkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit rileks di dalam hatinya. Lalu setelah itu Xiao Yan segera bertanya kepada lelaki tua bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bagaimana cara menghormati senior. Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak mengetahui nama dari senior ini. Kemudian lelaki tua tersebut pun pada saat ini tersenyum dan berkata, sangat disayangkan bahwa nama belakangnya juga Xiao.
akan tetapi Xiao Yan pada saat ini bisa memanggilnya dengan sebutan Ling Lao, dan yang terbaik pada saat ini adalah mereka harus segera pergi, sementara Xiao Yan akan bisa melakukan hal ini sendiri. Lalu jangan memanggil Ling Lao jika Xiao Yan membutuhkan bantuan yang tidak ada hubungannya dengan Ling Lao. Setelah mengucapkan hal ini sosok pria berpakaian abu-abu pun seketika menghilang, sementara itu ekspresi di wajah Xiao Yan pada saat ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan cara yang sederhana. Xiao Yan tanpa sadar bertanya apakah lelaki tua tersebut bermarga Xiao, apakah mungkin lelaki tua tersebut memiliki nama Xiao Wutian? Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya dan memikirkan beban berat yang ditimpakan ke pundaknya. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya bergumam, tidak peduli apapun itu Xiao Yan akan tetap mencobanya. Terlebih lagi benua Doudi ini juga adalah rumah kedua dari Xiao Yan. Akan tetapi pertama-tama Xiao Yan pada saat ini harus beralih ke benua Doudi berhadapan dengan Pil Palace. Karena Pil Palace pada saat ini benar-benar ingin menghancurkan Xiao Mansion dan hal itu benar-benar tidak bisa untuk dicegah. Oleh karena itu hal yang terpenting pada saat ini bagi Xiao Yan adalah menghancurkan Pil Palace hingga ke akarnya. Lalu pada akhirnya sosok Xiao Yan pun segera keluar dari dunia ilusi dan pada saat ini Xiao Yan segera melihat beberapa petir yang berkelip-kelip di langit. Kemudian Xiao Yan samar-samar melihat beberapa sosok yang terjalin di udara, lalu guntur pada saat ini telah mereda dan Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok ini adalah King Mu'er, Long Yi, Ziying, Feng Feng, dan Xiao Zhan. Tentu saja semuanya pada saat ini telah memancarkan kekuatan seorang Dou di bintang 7, sementara itu di sisi lain setelah awan petir di langit berangsur-angsur menghilang, kemudian kelompok Xiao Yan pada saat ini juga bisa memandang ke arah Xiao Yan dan sebuah senyum cerah segera muncul di wajah King Mu'er, lalu dirinya buru-buru bergegas dan dirinya segera menjatuhkan tubuhnya ke dalam pelukan Xiao Yan. King Mu'er berkata bahwa Xiao Yan telah kembali dan King Mu'er benar-benar merindukannya, sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit kikuk karena Xiao Yan juga menyadari ada banyak orang yang menonton di bawah. Lalu Xiao Yan akhirnya segera memberi kode dan King Mu'er juga segera menoleh ke bawah. Lalu King Mu'er akhirnya berburu melepaskan pelukannya dengan rasa kemaluan yang melonjak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa King Mu'er benar-benar telah menembus ke bintang 7 Doudi. Pada saat yang bersamaan Xiao Zhan, Long Yi, Ziying dan Feng Feng juga pada saat ini segera terbang menuju ke arah Xiao Yan. Lalu ketika mereka sampai mereka pun segera menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini segera menyadari cedera dari kelompoknya pada saat ini benar-benar telah pulih. Lalu Long Yi pada saat ini sedikit cemas dan segera menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah ayahnya pada saat ini baik-baik saja? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan menepuk bahu Long Yi sebelum akhirnya berkata bahwa ayah baik-baik saja. Long Yi pada saat ini tidak perlu khawatir, dan sebaiknya Long Yi pada saat ini mengkhawatirkan racun yang berada di dalam tubuhnya. Apakah semua racun yang berada di dalam tubuh Long Yi pada saat ini sudah benar-benar habis? Menanggapi hal tersebut Long Yi pun sedikit bersemangat dan berkata agar ayah tidak perlu khawatir. Karena tubuh Long Yi sudah pulih sepenuhnya dan tidak ada lagi racun di dalam tubuhnya. Selain itu pada saat ini Long Yi juga telah menjadi seorang Dou di bintang 7. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tertawa keras tetapi seketika wajahnya berubah menjadi serius. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan akan memberitahu semua orang mengenai kabar buruk. Tetapi pada saat ini mereka harus segera turun dan pergi ke aula untuk membahasnya secara detail. Lalu singkat cerita semua orang pada saat ini telah berkumpul di Xiao Mansion begitu juga dengan orang-orang penting dari Xiao Mansion. Lalu setelah semua orang saling menyapa Xiao Yan segera melirik ke arah King Mu'er, Xiao Zhan, Long Yi, Feng Feng dan Ziying. Xiao Yan segera berkata bahwa mereka berlima telah mundur dalam pelatihan dan apakah mereka tahu ada sesuatu yang terjadi di Xiao Mansion. Kelima orang ini secara alami sibuk dalam berlatih oleh karena itu mereka tidak memahami apapun yang terjadi di Xiao Mansion.
Melihat semuanya yang kebingungan pada saat ini, Xiao Yan memberikan ekspresi serius kepada mereka, lalu Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Pil Palace telah menyatakan perang terhadap Xiao Mansion. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, semua orang pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi serius di tengah-tengah keterkejutan mereka. Sementara itu Xiao Yan segera memandang ke arah kepada Jin Wuchen. Kemudian Xiao Yan meminta Jin Wuchen untuk menceritakan tentang pergerakan baru-baru ini dari Pil Palace. Lalu Jin Wuchen pada saat ini segera berdiri dan menangkapkan tinjunya untuk memberi hormat kepada semua orang. Lalu dirinya lanjut berkata bahwa pada saat ini dirinya akan berhenti berbicara omong kosong dan langsung menuju ke intinya. Mata-mata dari Jin Wuchen baru saja melaporkan hal ini kepada Jin Wuchen. Dan ini merupakan hal yang paling penting untuk disampaikan oleh Jin Wuchen. Jadi informasi ini berisi Danda Cheng yang baru saja melewati malapetaka di bintang 8. Pada saat ini Danda Cheng benar-benar telah menembus ke tahap bintang 8 Dodi. Mendengar itu mata Xiao Yan pun sedikit menyipit. Lalu Xiao Yan bergumam, tampaknya Danda Cheng sudah memiliki kekuatan untuk menembus bintang 8. Akan tetapi pada saat ini kekuatan Danda Cheng bukanlah hal yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain Jin Wuchen pada saat ini hendak berbicara tetapi segera dipotong oleh King Yuan Tian. Dirinya secara alami menyadari bahwa Xiao Yan telah menembus ke tahap menengah bintang 8. Akan tetapi pada saat ini dirinya tidak berani memastikannya dan dirinya memutuskan untuk mendengar konfirmasi langsung dari Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka benar-benar ingin mengetahui kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya sekarang. Tentu saja pertanyaan ini segera membangkitkan rasa ingin tahu semua orang di aula dan mereka memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Sementara itu Xiao Yan sedikit malu dan terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan yang mencapai bintang 8. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar kaget dan segera berkata, kemana saja Tuan Muda Xiao Yan selama pelatihan ini? Tuan Muda Xiao Yan benar-benar telah menerobos ke bintang 8 dengan diam-diam. Lalu King Mu'er juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan segera bertanya, apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar menerobos ke bintang 8 Dodi? Di sisi lain Feng Feng juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan benar-benar berjalan terlalu cepat. Oleh karena itu bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao Yan bisa membiarkan saudara-saudaranya mengikutinya? Mendengar perkataan Feng Feng, Ziying juga pada saat ini segera menyadari sesuatu, karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh Feng Feng bukankah Tuan Muda Xiao Yan akan terus melesat? Dan jika begitu permasalahannya maka itu berarti mereka benar-benar tidak akan bisa lagi melindungi Tuan Muda Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum, lalu dirinya berkata bahwa semua hal sepele ini akan mereka bicarakan nanti, karena pada saat ini yang terbaik adalah mereka membiarkan Jin Wuchen untuk melanjutkan perkataannya. Mendengar hal tersebut semua orang pun mengangguk dan Jin Wuchen pada saat ini segera mengeluarkan selip giok di tangannya. Setelah itu Jin Wuchen segera menjelaskan mereka pada saat ini harus berbicara tentang kekuatan keseluruhan dari Pil Palace terlebih dahulu. Lalu mereka akan memulai dari yang dasar dengan jumlah total orang di Pil Palace yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Tentu saja di antara mereka yang paling banyak adalah para alkemis. Mereka pada saat ini tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan Dodi yang berada di bawah bintang 5, akan tetapi kekuatan yang berada di atas bintang 5 dan 6 Dodi pada saat ini ada sekitar 20.000 orang, bahkan di antara 20.000 orang Dodi bintang 5 dan bintang 6 ini Dodi bintang 5 merupakan mayoritas. Selain itu ada juga 500 Dodi bintang 7 yang berasal dari Pil Palace. Dan sebagian besar Dodi bintang 7 ini bukanlah dari pasukan asli dari Pil Palace, jadi Pil Palace mengandalkan sumber daya keuangan yang kuat dan godaan obat mujarab untuk merekrut mereka dan bergabung. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan berkata bahwa 20.000 Dodi bintang 5 ini saja sudah menjadi kekuatan yang menakutkan, ditambah lagi dengan 500 orang Dodi bintang 7. Tentu saja kekuatan Pil Palace ini memang bisa disebut sebagai kekuatan super di kota Juxi.
Xiao Yan benar-benar tidak tahu berapa banyakkah uang yang telah dihabiskan oleh Pil Palace. Sementara itu di sisi lain Jin Wuchen pada saat ini kembali mulai menjelaskan. Jin Wuchen berkata bahwa hal yang paling dirinya khawatirkan bukanlah mereka dengan jumlah yang banyak, karena sejauh yang dirinya tahu pada saat ini ada 4 Dodi bintang 8 dari Pil Palace. Jin Wuchen telah mencari tahu lebih detail mengenai hal ini, tetapi Dodi bintang 8 ini benar-benar terlalu tertutup. Akan tetapi Jin Wuchen pada saat ini yakin bahwa memang ada 4 Dodi bintang 8 di Pil Palace. Mendengar hal ini Feng Feng langsung terkejut dan dirinya segera bergumam 4 Dodi bintang 8 dan jika dicampur dengan Danda Cheng, maka pada saat ini bukankah Pil Palace telah memiliki 5 orang Dodi bintang 8? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa pertempuran ini memang sulit. Semua orang pada saat ini tiba-tiba terdiam sejenak, sementara itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih tampak santai. Lalu Xiao Yan segera memerintahkan Jin Wuchen untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin dirinya sampaikan. Jin Wuchen pun mengangguk dan menjelaskan bahwa menurut mata-mata yang telah dirinya kirim, Pil Palace telah mengunjungi hampir semua kekuatan utama yang berada di kota Juxi, bahkan mereka mengunjungi ras monster, ras manusia hingga ke aliansi bisnis dan keluarga Warcraft, dan mereka sepertinya takut akan sesuatu, tetapi Jin Wuchen merasa bahwa Pil Palace sepertinya hanya menguji sikap para pasukan ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya lalu apakah pasukan itu menerima niat dari Pil Palace. Menanggapi hal tersebut Jin Wuchen pun segera berkata bahwa dirinya tidak mengetahuinya dengan pasti, meskipun dirinya telah mencoba yang terbaik tetapi pada saat ini dirinya benar-benar belum bisa mendapatkan informasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Xiao Yan segera berterima kasih kepada Jin Wuchen karena telah mengumpulkan informasi yang benar-benar tidak mudah. Pil Palace memang memiliki sumber keuangan dan kekuatan tetapi mereka semua tidak perlu khawatir. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan segera menoleh ke arah Le Shaolong dan Zhen Ni dan berkata bahwa ini adalah giliran mereka untuk menjelaskan. Mendengar hal tersebut Zhen Ni dan Le Shaolong pada akhirnya segera menangkupkan tangan mereka ke arah semua orang. Setelah itu Le Shaolong dengan penuh bangga segera berbicara kepada semua orang. Le Shaolong menjelaskan bahwa pada saat ini pembangunan wilayah baru yang dibuka oleh klan Xiao hampir selesai. Selama periode waktu ini tim utama Xiao Mansion telah berkembang dari 1.500 orang menjadi 15.000 orang. Meskipun Dodi bintang 7 yang dimiliki oleh Pil Palace sangat banyak, akan tetapi Xiao Mansion pada saat ini tidak bisa diremehkan. Setidaknya Xiao Mansion pada saat ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Pil Palace. Le Shaolong yakin bahwa dengan kekuatan 400 Dodi bintang 7 mereka jelas lebih kuat jika dibandingkan dengan 500 bintang 7 milik Pil Palace. Hal itu dikarenakan Xiao Mansion telah melakukan upaya yang jauh lebih telaten jika dibandingkan dengan Pil Palace. Menanggapi hal tersebut Zhen Ni pun segera mendukung perkataan dari Le Shaolong. Lalu Zhen Ni menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Le Shaolong memanglah benar, karena Dodi bintang 7 dari Pil Palace didapatkan melalui proses perekrutan, sementara itu ratusan Dodi bintang 7 dari Xiao Mansion pada saat ini telah dilengkapi oleh keterampilan bertarung senjata dan lain-lain. Tentu saja mereka benar-benar dipupuk di bawah Xiao Mansion sebelum menjadi bintang 7 Dodi. Selain itu pada saat ini klan Yao juga telah memulai jalan untuk memurnikan obat, dan banyak orang yang sudah mulai belajar cara memurnikan obat dan yang mengejutkan mereka adalah kecepatan perkembangan orang-orang ini sangatlah cepat. Lalu bidang alkemis pada saat ini benar-benar telah mengembang pesat dan mereka telah mendukung bahan obat di dalam pertempuran. Akan tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini harus bertempur untuk waktu yang cepat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan segera berkata bahwa ini benar-benar tidak buruk. Mereka memiliki 400 dari bintang 7 dan ada lebih dari 10.000 Dodi bintang 5 atau 6. Setelah Xiao Yan mengucapkan perkataan tersebut tiba-tiba Xiao Yan berdiri.
lalu Xiao Yan menarik telapak tangannya keluar dari udara tipis dan bayangan hitam pada saat ini segera melesat. Kemudian Xiao Yan segera meraih leher dari bayangan hitam tersebut dan bayangan hitam ini adalah seorang mata-mata. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, sepertinya ini adalah mata-mata dari Pil Palace. Tentu saja semua orang di Xiao Mansion pada saat ini terkejut, begitu juga dengan King Yuantian, apalagi King Yuantian dengan kekuatannya bahkan pada saat ini tidak menyadari adanya mata-mata. Sementara itu mata-mata tersebut segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya pada saat ini bisa membunuh dan memotong dirinya sesuka hati Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak akan membunuhnya dan berniat untuk membiarkannya kembali. Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok mata-mata tersebut pun seketika terkejut. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera berdiri dan berkata agar Tuan Muda Xiao Yan jangan khawatir. Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu mengotori tangannya dan biarkan Xiao Zhan membunuh orang ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan melirik ke arah Xiao Zhan dan segera memberi isyarat kepadanya, lalu semua orang pada akhirnya segera mengerti dan menyadari apa niat dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan sosok tersebut untuk keluar sebelum berubah pikiran, dan jangan lupa beritahu tuannya ketika dirinya kembali, dirinya telah bekerja keras untuk mengatur peperangan ini dan berikan dirinya masukan untuk lebih memperhatikan tubuhnya. Jangan sampai dirinya kurang tidur dan jika dirinya ngantuk maka dirinya harus beristirahat. Lalu Xiao Yan pun segera melepaskan cengkraman lengannya dan pada saat ini sosok mata-mata itu benar-benar kebingungan. Akan tetapi dirinya segera menakupkan tangannya kepada Xiao Yan sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang. Lalu setelah kepergian dari mata-mata ini Xiao Zhan segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Zhan berkata bahwa mata-mata ini tentu saja sudah mendengar semua berita yang baru saja mereka bahas, dan jika Pil Palace mengetahuinya bukankah mereka benar-benar akan bisa ditekan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan tersenyum ringan sebelum akhirnya Jin Wuchen, Le Shaolong dan Zhen Ni seketika tersenyum, lalu suasana di aula tiba-tiba sangat aneh dan sekelompok orang saat ini benar-benar sangat cemas dengan keputusan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum ringan dan segera melambaikan lengan bajunya, lalu penghalang tidak terlihat segera membungkus aula dan memblokir semua orang yang berniat untuk mendengarkan. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata agar semua orang pada saat ini tidak perlu panik. Xiao Yan telah menemukan orang ini sejak lama dengan kekuatan spiritualnya, lalu dirinya pada saat itu segera mengirimkan suara kepada mereka bertiga. Xiao Yan membiarkan mereka mengatakan sesuatu yang palsu mengenai kekuatan dari Xiao Mansion. Menanggapi hal tersebut semua orang seketika merasa lega. Mereka juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini bertujuan untuk menipu Pil Palace. Sehingga dengan begitu maka Pil Palace tidak mengetahui informasi pasti mengenai kekuatan Xiao Mansion. Sementara itu Xiao Zhan yang benar-benar masih terlihat cemas pada saat ini kembali bertanya kepada Xiao Yan. Lalu dirinya bertanya apakah yang dikatakan oleh Le Shaolong dan Zhen Ni barusan mengenai Xiao Mansion dan kekuatan tempurnya adalah sebuah kepalsuan. Mendengar hal tersebut baik Le Shaolong maupun Zhen Ni pada saat ini seketika tersenyum dan mengangguk. Lalu setelah itu Zhen Ni menghela nafas dan segera menjelaskan kekuatan sebenarnya dari Xiao Mansion. Jadi pada saat ini mereka hanya memiliki 200 orang dou di bintang 7 di Xiao Mansion. Selain itu hanya ada sekitar 7.000 dou di bintang 5 dan bintang 6. Tentu saja kekuatan ini benar-benar jauh jika dibandingkan dengan milik dari Pil Palace. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera berkata kepada semua orang agar mereka tidak perlu khawatir, karena di dalam peperangan mereka tidak harus memiliki jumlah untuk bisa menang, bahkan terkadang bintang 8 mungkin tidak akan dapat mengalahkan bintang untuk 7 dodi, apalagi perang ini bukanlah pertempuran individu tetapi secara keseluruhan, dan dalam perang ini penentu dari kemenangan adalah strategi yang mereka jalankan. Lalu di dalam pertempuran ini mari mereka melakukan perang pasang surut untuk berhadapan dengan Pil Palace. Dan pada akhirnya setelah berbicara pada tahap ini Xiao Yan pun segera membuat rencana untuk semuanya.
Lalu Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Le Shaolong untuk pergi ke kota Juxi dan menjual pil obat. Tentu saja mereka akan menjual ramuan untuk mengisi kembali doki yang berguna di dalam pertempuran. Mereka akan menjual obat yang bisa dikonsumsi oleh bintang 5 ke bawah. Semua orang tentu saja ingin meningkatkan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di medan perang. Dan ketika semua orang membeli pil obat ini dan mulai berperang, maka pada saat itulah obat ini akan bekerja dan menyebabkan kerusakan besar pada pil Palace. Jadi kekacauan ini adalah langkah pertama dan langkah selanjutnya adalah mereka harus membuat serangan nyata. Setelah menyelesaikan permasalahan ini, Xiao Yan pun segera memerintahkan Xiao Zhan untuk pergi ke barat, lalu Ziying pergi ke tenggara dan Xiao Yan menyiapkan semua orang ke posisi lainnya. Lalu pada akhirnya di dalam pertemuan 2 hari di Xiao Mansion ini semua rencana telah diungkapkan oleh Xiao Yan. Tentu saja saran ini semua adalah arahan dari sang master yang sangat legendaris yakni Bude Yanti Jubaidah.